dibanding dengan kita harus tetap beribadah menghadap kepada Allah melalui ibadah Jumat. Penyelamatan atau menyelamatkan jiwa itu prioritas. Bagi zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona penanganan khusus untuk pencegahan virus corona, maklumatnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang adalah tidak menyelenggarakan sholat Jumat dengan mengganti sholat zuhur di rumah masing-masing. Saya ingin menyampaikan beberapa hal update terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pencegahan corona, sekaligus juga beberapa hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat yang tujuan utamanya adalah pencegahan terhadap virus corona. Teman-teman wartawan semua, saya bersama Ibu Wakil Bupati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang, Kiai Hanif, kemudian bersama Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Lumajang, Gus Mas'ud, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang, Ustadz Haryo. Prinsipnya bahwa setelah mempertimbangkan dari berbagai pendapat dan hujah berkenaan dengan kegiatan keagamaan, maka kami pemerintah Kabupaten Lumajang ingin menyampaikan terlebih dahulu berkenaan dengan zona atau peta identifikasi wilayah yang dalam pencegahan virus corona ini mendapatkan perhatian yang utama atau mendapatkan fokus penanganan yang lebih. Kami membagi dalam 2 zona untuk pencegahan yang penanganannya kami prioritaskan untuk lebih ditangani. Adalah zona merah dan potensi merah, atau bisa jadi ini satu zona, yaitu zona yang positif corona dan PDP corona atau pasien dalam pengawasan virus corona. Jadi keduanya saling berdekatan karena memungkinkan yang antara positif corona dengan PDP corona saling berkaitan. Semua yang positif corona itu didahului dengan PDP atau sebagian kecil ada yang ODP, tetapi yang utama adalah yang PDP. Nah, karena itu kami ingin sampaikan bahwa zona penanganan prioritas utama itu adalah Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gedung Jajang, Kecamatan Randuagung, berikutnya
yang penanganan PDP potensi merah adalah Lumajang, Tempeh, Pasirian, dan Pronojiwo. 7 kecamatan ini pemerintah Kabupaten Lumajang berkeputusan untuk melakukan penanganan yang lebih intens berkenaan dengan pasien-pasien yang memungkinkan terus meningkat berkaitan dengan yang PDP dan positif corona. Nah, karena itu tadi kami meminta pertimbangan hukum syariat, hukum ubudiyah, hukum yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan, khususnya pelaksanaan sholat Jumat. Prinsip dasarnya maklumat yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa bagi zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona penanganan khusus untuk pencegahan virus corona, maklumatnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang adalah tidak menyelenggarakan sholat Jumat dengan mengganti sholat zuhur di rumah masing-masing. Dan wilayah-wilayah tersebut sudah kami sampaikan sekali lagi: Sukodono, Randuagung, Gedung Jajang, Lumajang, Tempeh, Pasirian, dan Pronojiwo. Demikian pengantar kami dalam hal penetapan zona merah bahasanya, atau zona prioritas penanganan lebih intens dari pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pencegahan corona ini atas maklumat tausiah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang. Selanjutnya kami persilakan Kiai Hanif untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan maklumat tausiah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati mengenai zona-zona yang tadi itu, maka perlu kami dari Majelis Ulama Kabupaten Lumajang yang juga kami didampingi bersama-sama dengan PC Nahdlatul Ulama dan pengurus daerah Muhammadiyah menyampaikan bahwa untuk daerah yang penyebaran COVID-19 tak terkendali dan mengancam jiwa, maka umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat di daerah itu sampai keadaan normal kembali, dan wajib menggantinya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, yang diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti sholat rawatib berjamaah. Apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati selaku pemerintah, kita wajib mentaati, dan apa yang disampaikan itu menjadikan kita yarfa'ul khilaf, tidak ada lagi perbedaan di daerah-daerah yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Apapun yang diumumkan oleh pemerintah, karena memang domainnya pemerintah untuk menentukan wilayah-wilayah itu, maka kita sebagai warga dan masyarakat di Lumajang khususnya tentu terikat dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Mudah-mudahan dengan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun
doa itu kita lakukan di rumah kita masing-masing, Allah segera mengangkat musibah yang melanda kita semuanya ini. Izinkan saya menutup dengan sebuah doa. Allahumma ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Mudah-mudahan doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita dapat beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman wartawan, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Pak Bupati, Ya. kalau sampai ada salah satu kecamatan wilayahnya tetap melaksanakan sholat Jumat, apa ada sanksi atau gimana Pak Bupati? Enggak, ini bukan undang-undang. Ini tausiah maklumat Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan ubudiyah seseorang. Jadi ubudiyah itu hubungannya ya dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallahnya lah ubudiyah. Dan tadi disampaikan maklumat Majelis Ulama Indonesia tausiahnya adalah yang zona merah dan potensi merah ini untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat, juga kegiatan sholat rawatib yang lain atau sholat-sholat yang fardu untuk masing-masing masjid tidak melaksanakan secara berjamaah. Tapi azan tetap, azan tetap ya, azan tetap dan khusus untuk sholat Jumat dan rawatib. Kalau sanksi ya tidak ada. Kadang mau kasih sembahyang barang kalau. Berarti ini hanya seperti Kalau sanksi himbauan gimana? aja Pak? Gimana? Ini hanya sekedar seperti himbauan aja ini. Ini loh. Ini itu urusan ibadah itu ya. Coba dijelaskan ya. Dibanding dengan kita harus tetap beribadah menghadap kepada Allah melalui ibadah Jumat, penyelamatan atau menyelamatkan jiwa itu prioritas. Oleh karena itu, insya Allah takmir di wilayah yang sudah disebutkan zonanya tadi tidak mempermasalahkan, insya Allah, dan mudah-mudahan, karena bahaya itu memang bisa nyata sudah kelihatan, tapi bahaya itu juga bisa dhannan. Bahaya itu sudah bisa merupakan dhannan, dugaan kuat akan terjadi penyebaran yang luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan ini bukan berarti sholat Jumat menjadi tidak wajib. Tidak, kondisinya ada prioritas menyelamatkan jiwa. Saya kira tidak pada tempatnya untuk semacam berkhutbah. Insya Allah masyarakat, para ulama sudah sangat memahami bahwa ada darurat dan ada prioritas termasuk menyelamatkan orang, menyelamatkan jiwa tanpa kami harus menyebutkan dalil-dalilnya. Kami kira cukup. Ada lagi yang mau menyampaikan? NU dan Muhammadiyah apakah akan menyurati lembaga di bawahnya seperti takmir masjid yang di bawah NU dan Muhammadiyah agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hal ini? Terima kasih Mas Fatah. Muhammadiyah sudah ngirim surat ke seluruh pimpinan cabang dan ranting untuk mengikuti apa yang sudah ditausiahkan oleh Majelis Ulama. Dan insya Allah di internal Muhammadiyah sepakat, insya Allah ya, namanya orang banyak, untuk tidak mengadakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, seluruh kegiatan yang melibatkan banyak orang
seluruhnya stop di Perserikatan Muhammadiyah. Saya kira itu. NU. Jauh sebelum pemerintah ini mengumumkan pada hari ini, Nahdlatul Ulama sudah jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan instruksi internal kepada lembaga-lembaga yang ada di naungan Nahdlatul Ulama, termasuk amir-amir masjid, madrasah dan seterusnya, dan memberikan panduan tata cara ibadah dengan segala macam situasi dan kondisinya. Pada hari ini pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah menetapkan peta zona dan kondisi yang ada sudah ditetapkan, maka berlaku juga tata cara ibadah dengan konsekuensi zona yang tadi sudah disampaikan. Demikian. Data berkenaan dengan wilayah kecamatan yang harus menyesuaikan dengan tausiah maklumat MUI, karena update data berkenaan dengan zona merah dan potensi merah ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Nah, kita akan mengupdate data ini setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu bersama Majelis Ulama Indonesia, NU dan Muhammadiyah untuk menyampaikan kepada masyarakat secara umum. Memungkinkan pada Jumat-Jumat berikutnya akan ada tambahan maklumat tausiah dari MUI Kabupaten Lumajang terkait dengan wilayah kecamatan yang dimaklumatkan tidak menjalankan kegiatan sholat Jumat. Cukup ya, saya kira ya. Nanti monggo yang mau doorstop dengan Kiai Hanif bisa menyampaikan atau bisa tanya langsung ke beliau. Terima kasih. Kalau ada punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.